Shalom saudara, Saturday Devotion hari ini akan membahas Mazmur nomor 3 dan saya berjudul Tidur dengan Damai di Tengah Ancaman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami sampai hari ini. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan yang baik. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar dan kami rindu untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca Mazmur ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, ada masa-masa dalam hidup ketika masalah tidak datang satu persatu, melainkan secara serentak. Tekanan dari luar bercampur dengan pergumulan batin. Kita merasa dikejar oleh tuntutan, kritik, kegagalan, bahkan oleh kesalahan masa lalu yang terus menghantui. Saat seperti itu bukan hanya siang hari yang berat, tetapi malam pun menjadi medan pergumulan. Pikiran tidak berhenti bekerja, gelisah, dan tidur terasa mustahil. Banyak orang mampu tersenyum di siang hari, saudara, tetapi runtuh di malam hari. Ketika lampu dimatikan dan kesunyian datang, ketakutan menjadi lebih keras berbicara. Di titik inilah, saudara, Mazmur ini menjadi jawaban yang sangat relevan bagi kita. Mazmur ini ditulis bukan dari ruang ibadah yang tenang, melainkan dari situasi pelarian, pengkhianatan, dan ancaman nyata terhadap nyawa. Mazmur ini mengajarkan satu hal yang sangat mendasar, namun sering terlupakan, bahwa iman sejati tidak menghapus masalah, tetapi memberikan ketenangan di tengah masalah. Bahkan di tengah-tengah ketenangan yang paling gelap, pemazmur berani berkata, "Aku membaringkan diri, lalu aku tidur. Aku bangun sebab Tuhan menolong aku." Saudaraku, Mazmur yang 3 ini adalah mazmur ratapan pribadi yang memiliki latar belakang historis yang jelas, yaitu ketika Daud melarikan diri dari Absalom anaknya sendiri. Saudara, ini bukan sekedar konflik biasa, melainkan tragedi keluarga sekaligus krisis politik dan spiritual. Absalom bukan hanya memberontak sebagai anak, tetapi juga mencuri hati rakyat dan berusaha merebut tahta. Daud, raja yang diurapi Tuhan, harus meninggalkan Yerusalem dalam keadaan tergesa-gesa, dipermalukan, dan terancam dibunuh. Secara manusia, saudara, Daud berada di titik terendah, dikhianati oleh darah dagingnya sendiri, dan ditinggalkan oleh banyak orang yang dahulu setia. Dalam konteks ini, Mazmur ini bukan doa yang romantis, saudara. Tetapi ini adalah sebuah teriakan iman dari seorang yang benar-benar terpojok. Daud tidak menutupi realitas ancaman, tidak menyangkal ketakutannya, namun juga tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Saudara, perhatikan Daud berkata, "Betapa banyaknya lawanku." Saudara, kata ini menekankan kuantitas dan tekanan psikologis masalah, dan bukan hanya berat, tetapi juga terasa berlipat ganda. Banyak orang bangkit melawannya, dan banyak pula yang berkata bahwa Allah tidak lagi menolongnya.
Saudaraku, seringkali yang paling melukai kita itu bukan masalah itu sendiri, tetapi suara-suara di sekeliling, komentar, penilaian negatif, dan kesimpulan orang lain tentang hidup kita. Lalu kemudian saudara, di ayat yang ketiga, Daud berkata, tidak ada pertolongan dari Allah. Ini adalah tuduhan teologis, bukan sekedar ejekan. Orang-orang menyimpulkan bahwa penderitaan Daud ini adalah tanda penolakan Allah. Tuduhan seperti ini saudara sangat berbahaya karena menyerang identitas rohani seseorang. Saudaraku, dalam hidup ada saatnya kita bukan hanya diserang secara emosional, tetapi juga secara iman. Itu sebabnya saudara, kita sering kali mendengar ada orang yang berkata, kalau Tuhan benar-benar menyertai kamu, mengapa semua ini bisa terjadi? Saudaraku, di tengah-tengah keputusasaan Daud, di ayat yang keempat dia berkata, engkaulah perisai bagiku. Saudara, kata perisai ini menggambarkan perlindungan aktif. Tuhan tidak digambarkan sebagai tembok pasif, tetapi sebagai penjaga yang berdiri di antara Daud dan musuh-musuhnya. Lebih daripada itu, Tuhan disebut sebagai kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Saudara, ini berarti bahwa Tuhan bukan hanya melindungi hidup Daud, tetapi dia juga memulihkan martabat dan harapan. Ketika dunia menundukkan kepala kita dengan rasa malu dan takut, tetapi Tuhan akan mengangkat kembali. Lalu kemudian saudara, di ayat yang ke-6 di situ dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Saudaraku, ini adalah sebuah puncak iman di dalam Mazmur ini. Tidur di tengah ancaman bukan tanda ketidaktahuan, tetapi tanda kepercayaan penuh. Saudaraku, Daud menyerahkan kendali hidupnya kepada Tuhan, bahkan ketika tidak dapat mengendalikan situasi. Saudaraku, saya paling senang sekali melihat kalau ada anak kecil yang tertidur nyenyak ya. Mereka kalau tidur itu sangat pulas sekali. Mereka itu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di sekitar mereka. Misalnya ketika mereka tidur di mobil saat hujan deras dan jalanan licin, anak kecil ini nggak pernah paham akan ada bahaya di sekeliling mereka. Yang mereka lakukan adalah mereka tidur dengan pulas, tidur dengan nyenyak, tetapi mereka percaya sepenuhnya kepada orang tuanya yang mengemudi mobil itu. Ketiduran anak itu bukan karena situasi aman, tetapi karena dia tahu siapa yang memegang kendali. Saudara, demikian pula dengan iman daripada Daud. Dia tidak tidur karena masalah sudah selesai, tetapi karena dia tahu Tuhan yang menopangnya tidak pernah tertidur. Hal ini saudara menunjukkan bahwa keamanan sejati bukan terletak kepada keadaan, melainkan pada pribadi yang kita percayai. Tapi saya percaya saudara bahwa banyak orang hari ini, bahkan mungkin di antara kita akan berkata, aduh, masalahku itu terlalu berat. Nggak ada satu orang pun yang dapat menolong aku untuk bisa keluar dari masalah ini. Aku punya masalah keluarga, masalah relasi, masalah ekonomi, sakit penyakit. Saudaraku, saya mau katakan bahwa Mazmur ini mau mengajarkan tentang kejujuran total di dalam doa. Daud tidak menyaring kata-katanya demi terlihat supaya dia rohani, tetapi dia membawa ketakutannya itu apa adanya kepada Tuhan. Inilah yang menjadi undangan bagi kita untuk berhenti berpura-pura kuat. Karena itu saudara, mari kita membawa ketakutan kita kepada Tuhan, bukan kita menyimpannya sendiri. Doa bukan tempat untuk menampilkan iman palsu, tetapi doa itu merupakan ruang yang aman untuk kita membuka luka kita kepada Tuhan. Ketika ketakutan diungkapkan di hadapan Tuhan, ketakutan itu tidak lagi akan menguasai kita. Selanjutnya saudara, ketika kita banyak masalah, banyak tantangan di dalam hidup kita, belajarlah untuk beristirahat di dalam pemeliharaan Tuhan. Maksudnya gimana? Tidur Daud adalah merupakan tindakan iman. Dalam dunia yang menuntut kita selalu waspada, produktif, dan mengendalikan semuanya, istirahat ini menjadi tindakan spiritual yang radikal. Beristirahat berarti kita mengakui keterbatasan diri kita dan kita mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Kita bekerja dan kita berjuang, tetapi kita juga belajar untuk melepaskan sebab hidup
tidak diselamatkan oleh kewaspadaan manusia, melainkan oleh pemeliharaan Allah. Saudara, Mazmur yang ketiga ini tidak ditutup dengan perubahan situasi yang instan. Musuh masih tetap ada, ancaman belum sepenuhnya hilang, namun yang berubah adalah posisi hati Daud. Dari kegelisahan menuju kepercayaan, dari ketakutan menuju ketenangan. Demikian juga saudara dengan hidup kita. Hidup masih akan terus berlanjut, masalah masih akan terus datang. Tetapi yang menjadi respons kita itu seperti apa? Itulah yang menjadi hal yang paling utama ketika kita meresponinya dengan hati yang selalu mengandalkan Tuhan. Saudaraku, Mazmur ini mau mengingatkan kita bahwa damai sejahtera, damai sejati bukanlah hasil dari situasi yang ideal, tetapi buah dari relasi yang benar dengan Tuhan. Kita mungkin tidak selalu bisa memilih keadaan hidup, tetapi kita bisa selalu memilih kepada siapa kita bersandar. Kiranya renungan ini saudara menolong kita untuk berkata dengan iman. Bahkan di dalam tergelap hidup kita, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Sebab Tuhan adalah perisai kita, kemuliaan kita, dan yang menopang hidup kita. Bahkan saat kita tertidur, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.